cincang keling, cincang keling, manuk cingkleng cinetan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Open Mic, di Open Bilen di Experience. Satu lagi tamu yang kita datangkan yaitu alumni, ya masih tetap alumni SMK 5, yaitu Denny. Oke, Denny ini dulunya lulusan TKJ ya, Denny? Sudah. Ya, aku dulunya lulusan TKJ. TKJ. Oh, perkenalkan dulu Oh, saya. ya. Langsung aja deh, perkenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya lulusan dari Teknik Komputer Jaringan tahun 2016. 16 ya, 2016. Oke, 2016. 4 tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi kuliah sekolah 3 tahun kan? Sekolah kan 3 tahun. 3 tahun ya. Enggak 4 tahun. Tidak lebih dari 3 tahun. Tidak lebih dari 3 tahun. Oke Den, sekarang Denny ini apa yang dikerjakan ini sekarang? Kalau bilang apa yang dikerjakan oleh Denny itu banyak banget sebenarnya. Karena kebetulan alhamdulillah alamin Denny itu di tahun ini tuh disuguhkan dengan beberapa proyek karena memang kebetulan Denny adalah sekarang seorang entertain. Ya, Oke. aku seorang entertain dan alhamdulillah aku udah menjadi owner salah satu WO di Bandung. Wedding organizer. Yes. Oke. Dan banyak sih kegiatannya aku. Namanya boleh tahu? WO-nya? Barangkali Boleh, mungkin sambil dipasarkan. Namanya Dewa Enterprise ya. Udah punya ada webnya atau Ada Instagramnya Instagram. di Dewa Enterprise. Dewa Enterprise? Oke. Kalau yang lebih sering sih sekarang sama. Aku seringnya podcast karena tapi dari beberapa program ke program yang lain, dari beberapa program seringnya sih di program kedinasan sih sekarang. Kedinasan ya? Ya, karena memang mungkin ada beberapa kontrak kerja dengan dinas. Oke. Tapi nggak dinas doang yang dari kerja. Oke. Alhamdulillah. Kuliah masih kuliah? Kuliah masih dong. Di mana nih? Kalau kuliah sih sekarang Denny di Unpad. Denny sekarang ada di semester 6. Jurusannya matematika. Oke. Ya, meskipun aku Menarik ya, orang ini seni. beda semua nih. Meskipun aku orang seni tapi aku tetap sekolahnya akademiknya di matematika. Matematika ya. Oke, nanti kita bedah ya. Ini kenapa selalu Biar berubah? biar minta duit. Udah banyak berarti. Amin. Oke Den, gini deh. Dulu kamu sekolah dengan jurusan TKJ. Ya. Menurut kamu langsung terjun ke dalam dunia entertain? Mungkin banyak orang yang tuh nyambung gitu ya. Menurut kamu seperti apa nih kondisi kamu? Kalau orang bilang aku di TKJ dulu baru di entertain salah. Oke. Yang sebenarnya adalah aku di entertain dulu baru aku masuk ke TKJ. Oke. Jadi cerita aku di entertain itu aku ada di kelas 2 SMP itu aku udah kayak nari, kayak nyanyi. Kalau nyanyi sih masih nyanyi ala-ala gitu lah. Sejamannya ya. Sejamannya. Oke. Lalu aku sekolah, awalnya aku bimbang. Oke. Dan itu manusiawi mungkin ya, masuk sekolah aku bimbang antara aku sekolah seni atau aku sekolah ke maksudnya di luar seni. Dan pada akhirnya aku milih TKJ. Oke. Kenapa aku memilih TKJ? Tidak ada penyesalan sama sekali. Meskipun profesi kalian apapun itu, jangan pernah menyesali jurusan yang kalian ambil. Betul. Justru harus kalian cintai gitu. Karena bagaimanapun ketika nanti kalian tidak bekerja di bidangnya, itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang-orang sekitar kita. Betul. Gitu. Jadi intinya tidak ada hal yang sia-sia kan? Tidak ada dong. Walaupun sekarang kamu udah entertain, terus backgroundnya di TKJ kan nggak ada ya? Ya karena gini, seorang wirausaha itu harus pintar bikin weblog. Oke. Jangan sampai gini. Kalau aku kan memang lebih suka di editing. Kalau aku lebih suka di editing ya. Kayak misalkan aku bikin browser nggak usah nyuruh orang, karena aku udah punya ilmunya di TKJ. Oke. Betul. Media promosi dalam artian di media sosial aku nggak perlu repot nyuruh asisten karena aku udah tahu caranya yang
cara menggunakan media sosial yang bijak itu seperti apa. Karena itu apa di TKJ sebenarnya segala sesuatunya pasti berkesinambungan kalau kita memang benar-benar memfokuskan, benar-benar mencintai apa yang benar-benar kita lakukan. Nah ini buat adik-adik sekalian nih, apapun yang kalian kerjakan sebetulnya jangan ada penyesalan seperti tadi bilang ya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan sebetulnya itu akan terlihat manfaatnya. Nah sekarang Kak Denny ini sudah melihat manfaatnya gitu dalam dunia entertain, ternyata perlu untuk mengedit web tadi sebutkan. Terus kita kan media promosi itu media promosi bisa gitu ya artinya. Kalaupun dikerjakan orang lain tapi tidak dibohongi lah, seperti itu ya. Betul, intinya semua bermanfaat. Jadi apa yang akan kerjakan, lakukan dengan baik karena insya Allah kedepannya pasti akan bermanfaat. Walau sebenarnya aku pun di TKJ nggak begitu TKJ banget ya. Karena di sekolah tuh lebih seringnya aku ekskul ya. Ekskul apa dulu tuh? Aku kan dulu itu angkatan aku itu di tahun 2016 ya. Di 2016 itu di penghujung aku kelas 3 semester 2 aku dapat godaan. Apa tuh? Dapat godaan luar biasa. Aku mendirikan paduan suara yang sebenarnya memang udah ada. Cuma baru aku nih udah sah paduan suara itu dengan ada namanya suara 5. Jadi sekarang tuh di SMK 5 tuh ada ekstrakurikuler namanya suara 5 itu paduan suara itu awal mulanya di angkatan Denny. Luar biasa jungkir baliknya sampai mau ujian pun ini harus lomba. Iya, sampai ujian pun ini harus lomba. Di bawah nama SMK. Yes. Sampai Denny itu harus ujian kalau nggak salah dulu mau try out deh kalau nggak salah dulu mau try out, Denny harus lomba. Jadi Denny itu nggak pernah pemantapan, nggak pernah ada delay. Jadi Denny terus latihan. Seringnya Denny latihan. Tapi itu meskipun begitu Denny itu keluar dari pelajaran dalam artian keluarnya untuk hal baik. Nah jadi untuk adik-adik kalau mau keluar tuh untuk hal baik aja, tidak untuk yang lain-lain. Denny tetap bersinergi untuk sekolah. Karena Denny bergegas gimana caranya paduan suara berdiri, terus awal kita udah dapet piala. Dan alhamdulillah itu luar biasa. Langsung membondong 5 piala kalau nggak salah. Tahun 2016. 2016 itu di penghujung tahun Denny benar-benar harus fokus dengan belajar gitu. Tapi Denny mau ujian nasional. Ujian nasional itu kan. Oke. Berarti 2016 justru Denny mendapatkan tantangan ya untuk bisa beraktivitas di luar dari pembelajaran ini. Kalau boleh saya tahu nih ya, agak menelisik tentang pribadi ini. Dulu berprestasi nggak sih dia di TKJ? Terkait dengan TKJ, saya ingin tahu nih. Di akademik ya? Di akademiknya. Kalau bilang berprestasi sih, alhamdulillah ya. Denny itu gak pernah ada di bawah 5. Di bawah 5 besar. Selalu ada di 3 besar. 4 besar, 2 besar gitu. Alhamdulillah sih. Tapi sebenarnya pintar akademik itu nggak cukup kalau bagi Denny. Karena Denny itu orangnya ingin segala sesuatu tahu tentang apapun itu yang membuat Denny, yang penting dia harus lebih maju. Jadi buat teman-teman jangan merasa aku nih pintar nih di akademik, jangan merasa. Karena yang pintar di akademik itu belum tentu nanti bisa gampang cari kerja. Belum tentu. Karena apa? Pintar itu nggak cukup. Kita harus humble, kita harus wawasannya tentu harus luas gitu. Wawasannya tentu harus luas. Dan bagaimana caranya kita harus bisa menjadi bunglon sebenarnya. Menjadi bunglon. Kapan kita berhadapan dengan orang tua, dengan guru, dengan teman-teman, begitu. Jadi kalau dalam bahasa komputer itu kita harus multitasking. Nah, benar. Kita tahu ini. Jadi artinya jangan jadi orang yang apa ya? Kalau ada orang yang ngomong kita tuh bingung ya? Bingung, jangan seperti itu. Iya aja dulu gitu. Iya aja dulu. Dan ya mungkin open dengan semua. Karena dengan humble sih dengan humble itu kita dapat wawasan yang luar biasa. Betul. Dapat dari orang ya. Artinya kita tidak sengaja kita ngobrol dengan orang, kita dapat ilmunya dan segala macam. Feedbacknya itu luar biasa. Oke. Sekarang di matematika kan? Sebetulnya apa sih yang kamu cari gitu? Di matematik kalau untuk menghitung doang nggak perlu lagi di kuliah matematik kali. Kalau aku sih gini, ya itu tadi bagi aku menjadi seorang yang sukses itu nggak cukup di akademik dan nggak cukup di ekstrakurikuler atau tapi sebelum dilanjut kan, matematik pilihan sendiri kan? Pilihan sendiri dong. Oke, dilanjut berarti alasannya.
Jadi sebenarnya gini, ada cerita unik ya. Oke. Kenapa aku bisa memilih matematik dan aku tuh sampai keluar dari salah satu universitas. Oh, iya. Jadi sebelumnya 2016 tuh aku udah masuk kuliah dan bahkan kuliahnya satu jurusan dengan profesi aku. Itu di Karawitan. Di salah satu di ISBI. ISBI itu dulunya STSI ya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Kalau kita berpikir secara logika ya, seni budaya Indonesia itu udah passionnya aku banget. Apalagi di Karawitan tuh udah benar-benar fashion aku banget. Aku di tarik suara, aku di alat-alat tradisi, itu aku banget. Oke. Tapi aku tetap nggak betah. Oke. Karena bukan itu yang aku cari di pendidikan formal gitu. Oke. Yang aku cari perbedaan. Karena ya itu aku pengen banyak ilmu. Betul. Dan pada akhirnya aku punya kesempatan dapat beasiswa. Alhamdulillah ada di beasiswa di Jarum Super, waktu itu Jarum Super. Aku coba tes dan lolos dan akhirnya aku harus pindah jurusan. Karena di salah satu instansi itu untuk beberapa tahun ke depan tidak begitu membutuhkan divisi yang saya nyambung pendidikannya. Nggak begitu membutuhkan karena apa? Karena seni itu global, di mana itu pasti ada dan kapanpun pasti ada. Betul. Dan pada akhirnya aku memutuskan ya aku harus ke matematika karena sebelumnya aku pernah ikut SNPTN matematika cuma tidak terterima aja. Oke. Berarti beasiswa ya? Beasiswa. Beasiswa dari Jarum Super. Iya, dari luar. Iya. Dan akhirnya aku ikut SBM matematika. Kenapa alasannya? Ya sebenarnya sih memang dari awal pengen di matematika. Kedua, ya itu tadi kita itu nggak bisa hanya mengandalkan awal dan akademik saja, karena keduanya memang perlu berkesinambungan. Dan aku berpikir gini, aku seorang laki-laki, seorang seni itu tidak ada penunjang. Tidak ada penunjang. Kamu dapat uang hanya saat itu saja. Ketika kamu nggak ada job, ya udah kamu nggak dapat uang. Dan aku punya cita-cita seperti ini. Ketika aku bekerja di seni, itu hanya sebagai tinggal duduk manis aku dapat uang gitu. Tapi kenapa aku di matematika? Biar aku pun bisa kerja. Biar aku pun punya penunjang untuk nanti keluarga aku. Karena ya itu bukan untuk saat sekarang sih. Jadi untuk adik-adik jauh loh ya. Nanti kerasanya nanti deh kayaknya. Dan sekarang pun sebenarnya udah kerasa. Dengan pandemi kayak ini ya. Sangat kerasa banget. Tapi alhamdulillah sih dengan pandemi gini kayak banyak beberapa project podcast terus talk show yang memang luar biasa juga ya. Sebenarnya ya begitu tadi segala sesuatunya karena aku membutuhkan pendidikan dan aku pun membutuhkan wawasan. Betul. Dan keduanya itu bisa didapatkan di universitas, di sekolah, di luar. Bahkan kita lagi makan pun kalau kita orangnya humble bisa dapat ilmu. Betul. Kita lagi makan di luar sendiri pun kita bisa dapat ilmu. Jadi eksistensi kita, keberadaan kita dimanapun, ya memang harus bisa istilahnya bermanfaat lah ya. Kamu sekarang misalkan aktif di dalam dunia entertain, gitu ya. Mungkin ingin mengembangkan eksistensi kamu di matematikanya dengan tujuan-tujuan tadi bisa mengharapkan ada sebuah mungkin kenyamanan lah ya, kenyamanan kamu ke depannya seperti apa gitu ya. Nah ini sekali lagi nih ilmunya banyak banget ya. Pada adik-adik sekalian ternyata apapun yang kalian kerjakan atau kalian sukai memang ya tujuannya harus kita berpikir bahwasanya itu bisa bermanfaat buat kalian sendiri gitu. Jadi jangan sampai seadanya saja atau semaunya saja, tapi yakinkan ketika kegiatan itu positif, insya Allah ada manfaatnya. Betul ya? Betul. Dan ada nilai positif yang memang aku bilang sih ini benar-benar positif. Kenapa aku bisa di matematika, di Karawitan, di PKJ, terus sekarang aku kerjanya jadi MUA, jadi penyanyi, jadi MC lah, apapun itu sebenarnya itu mengurangi kebosanan kita. Betul. Karena bidang minggu ini aku kerjanya sebagai MUA nih. Minggu depan MUA itu apa nih? Takutnya MUA itu makeup artist. Jadi aku sebagai makeup artist gitu. Jadi aku yang make upin pengantin gitu. Jadi misalkan minggu ini aku kerja sebagai MUA, minggu depannya aku kerja sebagai MC, minggu depannya lagi aku kerja sebagai singer. Itu luar biasa enjoy. Itu hobi yang dibayar, mahal banget dan gak semua orang tuh bisa. Paling enak kan? Paling enak banget. Ya hobi, yang bayar gitu kan? Ya sudah. Enak banget. Dan satu lagi, kamu bisa kerja sambil main. Kamu mau kemanapun, kalau udah kerjaan itu karena hobi, dimanapun kamu kerja itu enjoy.
kuncinya cuma satu, cintai yang kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu cintai. Itu aja. Oke. Dan cintai teman kerja kamu. Yes. Oke, jadi itu yang kalian bisa menikmati apa yang kalian kerjakan, karena memang ya ternyata pasti ada sesuatu lah yang yang akan kalian dapatkan atau yang akan kalian manfaatkan dari hal itu. Kira-kira sekarang Den, melihat kondisi pandemi ini, kira-kira apa yang kamu bisa istilahnya berikan terhadap adik-adik kita untuk bisa berhasil lah seperti kakak-kakaknya atau kamu lah seperti itu. Apa nih yang bisa kamu di masa pandemi kayak gini? Betul. Jadi Denny tahu sih begini, yang Denny rasakan di rumah itu orang tua tuh ribut terus dia karena daring. Oke. Karena daring ribut terus, karena memang mungkin tidak bisa menyalahkan ya, karena mungkin secara psikologi pun anak-anak menjadi lebih malas. Oke. Karena keseringan tidur, main gadget. Apalagi anak-anak SMK itu sebenarnya kalau bagi Denny ya, SMK itu masa-masa yang paling membahayakan. Rasa ingin tahunya tinggi, luar biasa. Pengen gaul bareng teman-teman tuh, bukan lagi deh. Iya betul. Terus rasa gengsinya lagi tinggi-tingginya. Rasa gengsi. Apalagi kalau asmara itu lagi menggebu-gebu. Nah itu tuh. Dan aku pun pengalaman pribadi, tidak dipungkiri. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku berpengalaman. Ini bukan orang lain loh. Kali ini bukan orang lain, tapi diri aku sendiri gitu. Jangan sampai kalian menyesal dengan apa yang kalian lakukan. Gitu. Ya itu tadi, kita harus jangka panjang berpikirnya. Dengan sekarang pandemi, kita harus mikir jangan sampai dengan pandemi kita benar-benar dibodohkan. Ya tetap kita sebagai siswa, tugasnya sebagai siswa ya sekolah. Iya betul. Waktunya kita daring ya daring. Waktunya kita harus mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas. Bahkan ini sampai ngeri loh Pak. Mudah-mudahan sih nggak begitu banyak ya Pak. Aku kan punya kontak salah satu guru di sini. Selalu ngeluh, aduh ini anak-anak gimana sih? Nah, jangan sampai kalian tuh merugikan orang lain, karena merugikan orang lain itu benar-benar hal yang bagi aku enggak gitu. Secara tidak langsung kalau adik-adik tidak mengerjakan tugas, maksudnya tidak mengikuti apa selayaknya siswa, itu merugikan orang lain dan merugikan diri kalian sebenarnya. Jadi ikuti saja. Pertama merugikan guru. Kinerja guru terhambat karena apa? Menunggu nilai yang masuk mau apa yang dimasukkan. Karena tidak ada tugas yang masuk. Kedua yang rugi ya kalian. Kalian sendiri yang rugi besar. Guru tuh hanya pusing dengan menunggu tugas, tapi kalau kalian itu pusing kalau udah ngejar-ngejar nilai. Jangan mau, itu lebih pusing. Lebih ribet ya? Itu lebih ribet. Jangan sampai kalian mengalami hal itu. Kalian itu rugi banget. Pertama, waktu kita kesita. Kedua, waktu kita capek ngejar-ngejar guru. Ngejar manusia itu capek, karena guru-guru kalian itu manusia. Punya kegiatan, punya kepentingan. Jangan sampai kalian rugi itu karena diri kalian sendiri. Gitu. Nah, saya tertarik dari mencoba menarik dari kata-kata atau kalimat-kalimat Denny ini. Setuju gak ketika saya menyebutkan bahwasanya untuk berhasil atau untuk tetap hidup kita harus bergerak? Setuju banget. Setuju ya? Kenapa banget? Ya tanpa pergerakan kamu tidak akan pernah maju. Betul. Gini aja deh, Denny ingin maju. Bukan ingin maju dalam hal bidang, maksudnya dalam karir ya. Denny pengen maju aja ke sana. Kalau Denny nggak bergerak nggak bisa maju. Itu hal sepele. Betul. Apalagi ini orang-orang yang kerjanya cuma tidur. Meskipun cita-cita aku sebenarnya gini, aku tuh pengen menikmati tidur, tapi aku dapat uang. Ya. Tapi kan semuanya butuh proses. Betul. Aku menjadi seorang yang seperti itu harus proses dulu. Aku yang harus kerja keras dulu. Aku yang memang harus banting tulang dulu. Mungkin seperti itu. Nanti aku menikmati. Ya, dalam arti yang ini, kenapa saya menanyakan seperti itu kepada Denny, dan saya pun setuju akhirnya ya. Jadi memang kita apapun yang kita inginkan, langkah yang pertama kita harus bergerak. Jadi jangan diam karena dengan adanya pandemi kita stuck, diam tidak bergerak apa-apa, menyalahkan kondisi segala macam, enggak lah. Kita harus bergerak dengan cara apapun, tapi intinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Jadi ya kalian di rumah tetap belajar, beraktivitas, bantu orang tua dan segala macam, baca buku mungkin ya. Untuk membuka wacana itu bisa menjadi pelarian kalian lah
Walaupun masalahnya tadi ya, yang namanya remaja tahu sendirilah, segala. Kayak yang terakhir mungkin kepada Denny ya, saya ingin nanya, sebetulnya role model kamu itu siapa sih? Dengan kegiatan yang banyak ya, ini kan beda banget nih dari mulai TKJ, walaupun sebelumnya udah dalam kehidupan seni gitu ya, terus kuliah SMA, sekarang S2, S1 ya, S1 dapat matematika. Ini kan lumayan agak, mungkin kalau dilihat orang lain tidak linear. Yes. Ya, artinya ABCD kamu pegang semua. Sebetulnya ada role model kamu nggak? Pasti punya tujuan dong, dan punya hal yang ingin kalian atau yang kamu ingin. Oh, saya ingin seperti dia nih. Kalau aku sih, kalau pribadi aku tidak ada. Tidak ada. Kalau aku tidak pernah. Aku pengen seperti dia, aku harus kayak dia. Enggak sih. Karena yang setiap aku ambil dari setiap orang itu adalah baik dia aja deh. Oke. Gitu. Aku tidak pernah aku harus seperti dia karena aku pengennya diri aku aja. Aku menikmati hidup aku, terus aku menikmati pekerjaan aku menikmati pendidikan aku. Dalam artian ya apapun itu yang penting kita enjoy. Yang penting nggak bikin sakit hati aja deh. Kalau kita udah sakit hati karena suatu hal tuh kadang memang mengurangi mood kita sebenarnya. Baik itu dalam kerjaan, dalam di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, apapun itu, kalau kita hatinya udah terkena, makanya dia orangnya nggak pernah kayak muluk-muluk ya, muluk-muluk. Dia harus seperti ini, tapi tidak begitu sebenarnya. Dia itu sebenarnya, dia mau gagal, mau berhasil ya nggak apa-apa. Gagal ya aku harus coba lagi, berhasil bersyukur. Tapi ketika kita berhasil bukan berarti kita harus berhenti. Gitu aja sih. Sebenarnya gini, titik tertinggi ujian bagi Denny ya. Menurut Denny gitu, titik ujian tertinggi manusia itu ada di keberhasilan. Ujian tertinggi itu ada di keberhasilan. Kalau bagi Denny, pertama, semakin kita berhasil itu semakin susah untuk bergerak. Karena apa? Media itu udah di depan mata, tidak dipungkiri. Meskipun Denny masih kayak gini tuh, tetap aja ada. Gitu. Kedua, ketika kita berhasil tuh diuji sama Allah tuh luar biasa. Dikasih kenikmatan terus sampai kita tuh lupa apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita, kewajiban kita tuh sebagai manusia harus bagaimana. Betul. Dan itu bukan ngomong untuk orang lain, untuk diri Denny sendiri. Jadi untuk adik-adik, meskipun sebenarnya gini, kadang sekolah pun sama dengan sekolah kita ranking 1 tuh kadang kita bikin kesinggung orang secara tidak langsung sih ya, secara tidak langsung itu tidak bisa dipungkiri, bikin kesinggung orang. Jadi intinya sih selalu berbuat baik aja deh. Selalu berbuat baik aja. Kalau untuk masalah Denny harus seperti siapa, enggak. Denny sangat menikmati kehidupan Denny, apa yang terjadi saat ini dan yang lalu. Denny ambil hikmahnya, ambil baiknya. Yang saat ini Denny lakukan ya lakukan aja enjoy apapun itu. Ya mungkin dalam artian role model ini bagi Denny bukan berarti fisik seseorang, tapi intinya bisa bermanfaat buat orang dan tidak menyakiti orang lain, seperti itu jadinya. Jadi bisa enjoy mungkin dengan hidup. Dan satu lagi, penting kita bisa menghargai orang. Siapapun itu mau di bawah kita, mau di atas kita, intinya harus pintar menghargai orang. Kita tuh nggak bisa kayak ngobrol sama yang di bawah, lu mana gini, nggak bisa. Kalau bagi Denny nggak bisa. Apalagi Denny sekarang seorang entertain ya. Meskipun di bawah Denny itu kita harus sopan, ngomongnya harus lebih enak banget. Karena dengan kayak gitu tuh orang-orang mungkin dia tuh berpendidikan, dia tuh sekolahnya tinggi, dia tuh orangnya terdidik. Jadi segala sesuatu itu gimana kita. Kalau kalian yang dihargai itu tergantung sikap kita. Kalau sikap kita itu maksudnya membuat orang segan, membuat orang tuh menghargai, kita akan lebih dihargai dimanapun. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang tuh bersinergi selalu dengan SMK 5. Dan nggak sekarang aja. Tetap silaturahmi. Setelah jadi lulus nih Pak, tetap MC, jadi lulus, tetap ngisi acara. Cuma emang beberapa tahun ini Denny nggak ngisi acara. Ditunggu nanti deh. Karena mungkin waktunya ya Pak, waktunya udah tidak ada waktu yang pas. Kebetulan tidak tepat mungkin. Betul, kebetulan tidak tepat. Tapi mudah-mudahan next kalau pandemi ini sudah selesai, amin semoga secepatnya, karena memang
biar semuanya pulih deh. Betul. Biar semuanya pulih, biar Denny bisa bersenang lagi di sini. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa kerja sama terus. Amin. Oke, Semoga. teman-teman di rumah dan atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, itu Denny salah satu alumni dari SMK 5, artinya punya kemampuan di luar dengan apa kompetensi yang dipelajari, ternyata itu sah-sah saja dan bahkan bisa membuat atau menutupi kekurangan kelebihan sehingga bisa menjadikan suatu kelebihan yang baru. Ya, terakhir Den, tantangan mungkin ya. Boleh. Teman-teman pengen tahu nih suara Denny seperti apa. Kita nyanyi sedikit aja Den lah. Semoga enaknya didengar. Wah, insya Allah. 金长高岭，金长高岭，manuk cingklang cinetan, blos ka kolong, Bapak Sakar pulang. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih ya Den ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.